Selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Pasti sehat-sehat bukan? Pasti luar biasa bukan? Puji Tuhan. Hari ini kita kembali lagi berjumpa dalam ibadah sekolah minggu di rumah melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu untuk berdoa. Mengundang semua anak-anak yang ada di rumah, mari semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan atas semua kemurahan Tuhan yang boleh kami nikmati, kami rasakan hingga pada saat ini. Terlebih kami bersyukur buat waktu kesempatan pagi hari ini kami boleh bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan. Kiranya bukalah hati dan pikiran kami untuk menyambut firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Amang mau tanya nih. Ada yang tahu nggak berapa atau ada berapa hari-hari raya besar orang-orang Kristen? Ada yang tahu? Pasti tahu bukan? Setidaknya ada 5 hari-hari raya orang Kristen. Pertama, Natal. Betul. Natal yaitu kelahiran Yesus Kristus. Yang kedua, ya betul, yaitu kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kemudian yang ketiga, Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Keempat, yang baru kemarin kita rayakan, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan yang kelima adalah hari Pentakosta atau hari raya turunnya Roh Kudus. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita akan merayakan salah satu di antara kelima perayaan-perayaan besar itu. Apa itu? Ada yang tahu? Yaitu hari peringatan turunnya Roh Kudus, atau sering juga disebut sebagai hari Pentakosta, hari ke-50 yang dihitung dari kebangkitan Yesus 50 hari kemudian, itulah hari Pentakosta yang kita percayai sebagai hari turunnya Roh Kudus. Cerita tentang turunnya Roh Kudus itu dapat kita baca di dalam Alkitab, yaitu di kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat 13, yang juga merupakan nats untuk firman Tuhan untuk kita dengarkan hari ini. Pasti semua anak-anak yang dikasihi Tuhan sudah membaca sebelumnya di rumah bukan? Kemarin Amang udah buat WA untuk dibaca di rumah sebelum hari ini untuk kita baca kembali. Oleh karena itu kita akan baca sekali lagi firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Oleh karena itu semua buka Alkitabnya, buka Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kita akan baca secara bersama-sama. Sudah dapat bukan? Baik, kita akan baca secara bersama-sama. Kita mulai dari ayat
1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak yang kasih Tuhan, silakan sekarang tutup kembali Alkitabnya, dengarkan Amang. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, masih ingat di satu minggu yang lalu, masih ingat yaitu perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, yang bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat. Ada yang tahu bukan apa perintah Yesus kepada murid-muridnya? Ya, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk tidak segera meninggalkan kota Yerusalem. Untuk apa? Karena Tuhan akan mengutus Roh Kudus kepada mereka. Itu sesuai dengan janjinya Tuhan, janjinya Allah Bapa. Apakah murid-murid taat? Betul, mereka taat. Walaupun Tuhan tidak kasih tahu berapa lama mereka harus menunggu, tapi mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu mereka setia, taat untuk tidak meninggalkan Yerusalem, dan mereka tinggal di satu tempat, di satu rumah. Dan betul-betul apa yang Tuhan janjikan itu terjadi ketika mereka di dalam satu rumah, maka Tuhan mencurahkan Roh-Nya kepada murid-muridnya. Ketika Roh Kudus itu tercurah datang kepada murid-muridnya, ada beberapa tanda yang luar biasa yang muncul, yang terjadi, yang dialami oleh murid-murid. Ada yang tahu? Pasti kemarin sudah berulang-ulang membaca firman Tuhan ini ya. Baik, kita akan lihat satu persatu. Pertama,
Tanda yang pertama adalah tiba-tiba angin berembus di ruangan di mana mereka tinggal. Sungguh heran. Mengapa? Karena tiba-tiba ada hembusan angin di rumah di mana mereka tinggal. Tidak hanya itu, tidak hanya hembusan angin, tetapi lebih heran lagi, ternyata ada yang lebih aneh lagi, ada yang lebih heran lagi, yaitu munculnya seperti lidah api yang hinggap di atas kepala mereka. Seperti lidah api itu hinggap di atas kepala mereka. Dan yang lebih heran lagi, meskipun ada seperti lidah api hinggap di atas kepala mereka, ternyata rambut mereka tidak terbakar. Tidak hanya sampai di situ, ada lagi yang lebih mengherankan, yaitu bahwa murid-murid yang telah menerima Roh Kudus itu berbicara dalam bahasa yang lain. Para murid yang tadinya tidak bisa berbahasa media misalnya, atau berbahasa Partia misalnya, ternyata mereka bisa mengucapkan dalam bahasa itu, sehingga orang media, orang asing yang ada di situ dapat mengerti apa yang mereka bicarakan, karena sesuai dengan bahasa mereka. Luar biasa. Dan di situ ternyata ada beberapa bangsa, ya, ada beberapa bangsa. Pasti kalian sudah baca Alkitabnya. Ada beberapa bangsa disebutkan di situ, ada sekitar 11-12 bangsa-bangsa yang ada di sekitar tempat murid-murid itu tinggal. Ya, ada disebutkan kalau kita baca dalam ayat renungan kita, ada di situ bangsa Partia, bangsa Media, bangsa Elam, bangsa Mesopotamia, ada yang dari Judea, ada yang dari Kapadosia, ada yang dari Frigia, dan yang lain. Mereka semua dapat mengerti sesuai dengan bahasa mereka apa yang diucapkan oleh para murid-murid. Luar biasa, bukan? Itulah Roh Kudus. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang dengan datangnya Roh Kudus, maka janji Yesus yang dulu mengatakan dia akan mengirim, dia akan mengutus Roh-Nya, itu terwujud. Itu dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Luar biasa. Yesus tidak lupa dengan janjinya. Yesus ingat dan setia, tidak lupa dengan apa yang dahulu dia janjikan kepada murid-murid. Dan yang lebih hebat lagi, murid-murid itu yang tadinya penakut, sangat takut, tidak berani keluar, tetapi dengan dicurahkannya Roh Kudus, dengan mereka menerima Roh Kudus, mereka menjadi berani, mereka menjadi tidak takut lagi untuk memberitakan Injil.
Contohnya misalnya Petrus. Tentu kita masih ingat bukan? Ketika dahulu Yesus ditangkap, lalu ada seorang perempuan menanyakan kepada Petrus, pasti engkau adalah kawannya Yesus itu. Wah, bukan. Saya tidak kenal dia. Sampai 3 kali dia mengatakan, saya tidak kenal dia. Petrus takut. Tetapi setelah Roh Kudus, setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka menjadi tidak takut lagi, mereka menjadi semangat, mereka berani untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini saya katakan tadi, kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya dicurahkan pada murid-murid zaman dahulu, tetapi Roh itu juga sudah dicurahkan kepada kita sekarang. Roh itu juga sudah dicurahkan kepada anak-anak. Kapan itu? Ketika kita sudah dibaptis, kita dibaptis di dalam nama Roh Kudus. Oleh karena itu, kita telah dicurahkan oleh Tuhan Roh-Nya, Roh yang kudus. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang sudah menerima Roh Kudus, maka kita harus seperti murid-murid Tuhan Yesus itu, di mana mereka berani memberitakan Injil Tuhan Yesus, di mana mereka berani untuk memberitakan Yesus Kristus. Bagaimana caranya kita memberitakan Yesus? Salah satu contohnya yang dapat kita lakukan adalah dengan mengingatkan teman-teman kita, misalnya yang berbicara tidak baik, yang mengingatkan teman-teman kita yang berbicara kotor misalnya, berbicara yang tidak pantas misalnya, atau mengingatkan teman-teman kita yang berbuat yang tidak baik misalnya. Jika kita mau dan berani mengingatkan teman-teman kita dengan kasih sayang kita kepada mereka, maka kita sudah, atau Roh Kudus sudah bekerja di dalam diri kita masing-masing. Itu salah satu contoh bagaimana Roh Kudus telah bekerja di hati kita masing-masing. Oleh karena itu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita membuka hati kita supaya Roh Kudus itu bekerja, sehingga Roh itu bekerja dalam diri kita, dan kita pun menjadi orang yang tidak lagi takut, tetapi berani mengabarkan Injil, tidak lagi putus asa, tetapi penuh dengan semangat, karena Roh Kudus itu memberi kita semangat, memberi kita pengharapan. Sebagaimana dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 14. Siapa yang dipimpin oleh Roh, mereka adalah anak-anak Allah. Jadi kita adalah anak-anak Allah jika kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak sekalian di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, juga beribadah di rumah. Sering-seringlah membaca firman Tuhan agar Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, sehingga kita senantiasa diberikan semangat, diberikan sukacita, diberikan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
atas firman-Mu. Bukalah hati kami agar menerima Roh Kudus itu bekerja, sehingga kami penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, dan penuh dengan semangat dan berani untuk memberitakan, menyaksikan Tuhan Yesus dalam hidup kami, dalam pergaulan kami. Berkatilah anak-anak Tuhan yang sampai saat ini masih harus tetap di rumah, belajar dari rumah, bekerja, bahkan harus beribadah di rumah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya wabah ini cepat berlalu, supaya anak-anak Tuhan yang sudah rindu bersekutu dengan Tuhan di Bait-Mu yang kudus ini, mereka boleh bersukacita, berjumpa, bertemu dengan teman-teman penuh sukacita untuk bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terimalah doa kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.